Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya akan menyampaikan update pengendalian COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama saya akan menyampaikan situasi kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data, pada umumnya Pulau Jawa memberikan kontribusi kasus COVID-19 nasional sekitar 60 sampai dengan 70%. Namun, persen kontribusi tersebut mulai terlihat mengalami penurunan sejak Mei 2021, yaitu sebanyak 11,06% dibandingkan Januari 2021. Sedangkan Pulau Sumatera, yang umumnya memberikan kontribusi kurang dari 20% pada angka kasus nasional, mulai mengalami peningkatan signifikan dalam 1,5 bulan terakhir, dengan kenaikan 27,22% di bulan Mei 2021 dibandingkan bulan Januari 2021. Sehingga kita dapat memetik pelajaran bahwa COVID-19 bukanlah hanya soal permasalahan di Pulau Jawa saja, ternyata juga dapat terjadi kenaikan kasus di luar Pulau Jawa, bahkan di wilayah yang minim hiruk pikuknya. Ingat, jika tidak dilakukan antisipasi, maka COVID-19 akan masuk ke daerah asal Anda sekalipun sebelumnya belum pernah ada satupun kasus yang ditemukan. Dari data yang ditemukan bahwa 33 provinsi di Indonesia memiliki kabupaten kota yang berada di zona oranye dan 7 provinsi berada di zona merah. Mengingat akses antar kabupaten kota sangat mudah, walaupun ada perbedaan zonasi antar kabupaten kota, namun ini patut diwaspadai. Pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sudah sepatutnya memberikan informasi terupdate terkait zonasi risiko kepada masyarakatnya sehingga mereka dapat mengetahui kondisi di daerahnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak dengan berbasis informasi zona risiko ini, sehingga potensi penularan yang bersumber dari kegiatan masyarakat dapat ditekan. Informasi zonasi risiko ini dapat diakses melalui portal covid19.go.id. Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah, saya minta untuk terus meningkatkan kewaspadaannya. Pemerintah dan Satgas di daerah harus segera melakukan langkah-langkah penanganan sehingga penularan dan jumlah kasus yang muncul dapat terus ditekan dan mereka yang dirawat dapat segera sembuh. Dengan demikian, daerah-daerah ini dapat berpindah ke zonasi yang lebih rendah. Terkait penurunan jumlah kasus COVID-19 di Pulau Jawa, saya meminta kepada pimpinan daerah untuk mempertahankan dan tingkatkan capaian ini. Jangan sedikit pun terlena. Sedangkan untuk daerah di luar Pulau Jawa yang masih berkontribusi terhadap peningkatan kasus COVID-19, saya meminta agar tingkatkan kembali upaya pencegahan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di masyarakat sehingga kasus dapat terus ditekan. Berikutnya, saya akan sampaikan anjuran
untuk berlebaran aman bagi masyarakat di daerah zona merah dan oranye. Untuk masyarakat yang berada di zona merah dan oranye, akan diberlakukan beberapa himbauan yang sifatnya cukup ketat, mengingat risiko penularan COVID-19 yang cukup tinggi di daerah yang masuk dalam zonasi ini. Saya mohon bantuan rekan-rekan wartawan untuk menyampaikan pesan ini agar masyarakat dapat berlebaran secara aman dan nyaman dalam masa pandemi ini. Pertama, terkait dengan sholat Id. Bagi masyarakat yang berada di dua zona tersebut, agar dapat memilih sholat Idul Fitri di rumah secara berjamaah, tujuannya tentunya agar dapat menghindari terciptanya kerumunan yang berpotensi menjadi area penularan COVID-19. Perlindungan kepada diri sendiri dan orang lain di masa pandemi ini merupakan salah satu bentuk ibadah juga bagi kita semua. Kedua, terkait dengan silaturahmi, Satgas minta agar masyarakat di kedua zona tersebut dapat mengurungkan niat untuk melakukan silaturahmi fisik. Manfaatkanlah teknologi yang ada untuk melakukan silaturahmi virtual bersama sanak saudara dan kerabat lainnya. Pemberian bingkisan pada saat Idul Fitri dalam bentuk apapun dapat dilakukan juga melalui metode pengiriman paket atau transfer. Terakhir, sejalan dengan kebijakan yang berlaku, maka akan ada pelarangan operasional untuk fasilitas umum di zona merah dan oranye. Satgas menghimbau kepada kepala daerah untuk mengkoordinasikan hal ini dengan fasilitas umum yang ada di daerahnya masing-masing. Meskipun fasilitas umum tutup, ada alternatif lain yang dapat dilakukan masyarakat selama masa liburan ini, seperti berbelanja online ataupun menghabiskan quality time bersama keluarga inti yang tinggal serumah. Satgas memahami situasi ini mungkin tampak tidak ideal, apalagi mengingat kita ingin bermaaf-maafan secara langsung dengan orang terdekat, namun semua bentuk pencegahan ini merupakan bagian penting dari usaha kita untuk mempercepat penyelesaian COVID-19 di Indonesia. Ingatlah, COVID-19 tidak bisa berhenti penularannya tanpa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat diminta kepada pemerintah daerah juga, utamanya yang berada di kedua zonasi ini, untuk dapat menegakkan protokol kesehatan sebaik mungkin dengan bantuan pantauan dari rekan-rekan Satgas di daerah. Dalam situasi yang mungkin kurang ideal ini, Satgas juga berharap masing-masing kepala daerah dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di daerahnya. Jangan sampai ada kepala daerah yang malah menjadi batu sandungan karena melanggar protokol kesehatan. Satgas percaya apabila kita berhasil mencegah penularan luas dalam masa Idul Fitri ini, maka kesempatan kita untuk bertemu langsung dengan sanak saudara di Lebaran dan Idul Fitri tahun depan akan semakin terbuka lebar, dan harapannya di tahun depan kita dapat melakukan silaturahmi fisik seperti masa-masa sebelum pandemi. Selanjutnya, Satgas akan sampaikan anjuran berlebaran aman bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona kuning dan hijau. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona ini, sesuai dengan kebijakan yang berlaku, diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meski demikian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sholat Id dihadiri tidak lebih dari 50% kapasitas tempat pelaksanaan sholat, agar tempat pelaksanaan sholat Id tersebut dilengkapi dengan alat pengecek suhu bagi jemaah sholat, dan jamaah dapat memakai masker sepanjang rangkaian sholat. Bagi masyarakat yang menderita demam atau menunjukkan gejala COVID-19, harap tidak ikut sholat berjamaah. Selain orang sakit, diharapkan lansia, orang yang baru sembuh atau datang dari perjalanan jauh, diharapkan tidak mengikuti sholat berjamaah juga. Beberapa langkah lain yang dapat diambil saat melakukan sholat Id untuk menghindari kontak langsung adalah melaksanakan wudhu dari rumah untuk menghindari antrian, mempersingkat durasi doa dan zikir setelah sholat,
dan tetap melalui jalan yang sama untuk pulang seperti jalan pergi untuk mengurangi luas lingkar interaksi. Mempersingkat khutbah maksimal 20 menit dengan menggunakan pembatas transparan yang menghalangi khotib dan jemaah. Terakhir, setelah ibadah selesai, diharapkan jamaah untuk menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik. Praktik tatap muka di daerah zona hijau dan kuning memang diizinkan, akan tetapi Satgas tetap meminta masyarakat untuk meminimalisir interaksi fisik dengan orang lain, baik dengan menghindari atau mengurangi. Silaturahmi fisik juga tetap dilarang di daerah dalam zonasi ini, maka dari itu disarankan untuk melakukan silaturahmi virtual melalui video call atau conference. Ingatlah, silaturahmi fisik sangat berpotensi menjadi awal penularan COVID-19, mengingat kontak fisik yang seringkali tidak dapat dihindari dengan sanak saudara. Untuk fasilitas umum di zona kuning dan hijau, tetap diperbolehkan untuk dibuka. Meski demikian, Satgas meminta penyelenggara fasilitas umum untuk sangat memperhatikan kapasitas dan jam operasional yang berlaku. Harus ada pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jangan sampai kelalaian penyelenggara menyebabkan terjadinya penularan COVID-19 dalam jumlah yang masif. Satgas di daerah, juga posko-posko yang ada, diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawasi kedisiplinan masyarakat selama masa-masa liburan ini. Satgas menyadari bahwa kebijakan yang diberlakukan bagi daerah zona kuning dan hijau terlihat sedikit lebih ringan. Akan tetapi, pada prinsipnya, silaturahmi fisik pada zona ini tetap dilarang. Bagi kepala daerah, Satgas tetap himbau untuk bertanggung jawab mengawasi perayaan Idul Fitri di daerahnya masing-masing, jangan sampai terlena dengan status zonasi yang ada saat ini. Ingatlah, apabila kita abai, maka daerah dalam zona kuning dan hijau tetap berpotensi berubah menjadi zona oranye dan merah. Jangan sampai ini terjadi. Sebagai penutup, pemerintah menyadari dalam penerapan kebijakan peniadaan mudik tidak sepenuhnya sempurna. Namun demikian, kebijakan peniadaan mudik tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta juga pemerintah akan mengantisipasi arus balik pasca Idul Fitri. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga dengan pengetatan mobilitas melalui surat tes negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam untuk seluruh moda transportasi dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2021. Kemudian pemerintah juga akan menggiatkan kegiatan tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis. Saya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memanfaatkan waktu yang mustajab ini untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19, sehingga Ramadan dan Idul Fitri pada tahun selanjutnya dapat diselenggarakan secara normal dan tanpa bayang-bayang pandemi COVID-19. Namun demikian, doa yang dipanjatkan juga harus diikuti dengan usaha. Untuk itu, saya mohon kepada masyarakat dan pemerintah serta Satgas di daerah untuk dapat mengikuti dan mengawasi seluruh penerapan panduan ibadah selama Hari Raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya sehingga kita semua dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19 di hari yang fitri ini. Sebagai penutup, saya selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terlahir kembali dalam keadaan yang suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga besar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, terhindar dari ancaman COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mengikuti anjuran dari pemerintah, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Panjatkan doa dan zikir, semangat. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah